Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. "16 pasal di RKUHP dikritisi mahasiswa Fakultas Hukum Uniba dengan menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Balikpapan. Di segmen 2 kembali kami suguhkan beragam peristiwa menarik seputar Kaltim sepekan terakhir. Di Marangkayu, Kutai Kartanegara, petani mengembangkan tanaman kopi luwak dan istimewanya, bibit kopinya didapat dari luwak yang dipelihara oleh petani. Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Kamis siang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Balikpapan. Demonstrasi ini dilakukan sebagai protes terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Terdapat 14 pasal yang dipermasalahkan oleh mahasiswa karena dianggap mengancam rasa keadilan dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jika pasal tersebut disahkan, mahasiswa khawatir masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan menyampaikan kritik ke pemerintah. Hari ini yang dibawakan oleh BMFA Uniba atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, kita membawa aksi ini secara solo, jadi tidak ada melibatkan lembaga-lembaga lain yang membawa tentang isu RKUHP sekarang, Pak. Yang dimana RKUHP ini kita sebenarnya tidak menolak, tetapi kita mempermasalahkan pasal karet yang ada di dalam. Ada berapa pasal yang dilihat kajian dari kajian teman-teman ini? Ya, di pasal sendiri yang bermasalah itu mungkin ada sekitar 14-an atau lebih, tapi salah satunya itu adalah yang ini sekarang kawan-kawan bawa, itu adalah demonstrasi untuk kebebasan berpendapat juga. Akan kami sampaikan sesuai juga mungkin ada. Beberapa anggota DPRD yang menemui mahasiswa bersepakat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan pada lembar tuntutan. Mereka menuntut melalui DPRD Kota Balikpapan ada beberapa poin yang disampaikan, itu aspirasi adik-adik ini untuk disampaikan kepada DPR RI di pusat 7 kali 24 jam. Oleh karena itu kami dari lembaga DPRD Kota Balikpapan siap untuk menyampaikan aspirasi adik-adik ini. Itu tuntutannya. Terima kasih atas penyampaiannya, Bung Bobi. Meski jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak, belasan polisi disiagakan di pintu masuk gedung DPRD. Mahasiswa membubarkan diri usai mendapatkan tanda tangan dari wakil rakyatnya. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemimpin negara nantinya. JML yang berprofesi sebagai guru mengaji ini ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur. Perbuatan itu dilakukan pelaku Sabtu malam 30 Agustus 2022 lalu di rumah salah satu murid mengaji. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Rengga Puspo Saputro menyatakan, awalnya pelaku mengajari 3 murid. Perbuatan tak senonoh itu dilakukan pelaku saat 2 muridnya sudah pulang dan rumah tersebut sepi. Tak terima dengan ulah pelaku, korban secepatnya mengadu pada keluarganya. Pelaku akhirnya ditangkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Pada saat itu hari Sabtu sekitar jam 7 malam, pelaku ini mengajar ngaji keliling di rumah tangganya korban ini. Jadi ada 3 orang anak yang itu istilahnya ngaji di tempat tetangganya, diajar ngaji oleh pelaku. Kemudian saat teman-teman lainnya main keluar rumah dan tidak ada orang di rumah, di dalam rumah
rumahnya tetangga korban ini, kemudian hanya berdua antara pelaku dengan korban. Akhirnya pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap anak. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Tim Inafis Polresta Samarinda Kamis siang diterjunkan untuk menyelidiki ledakan pada tangki penampung bahan bakar yang berada di bawah tanah. Itu dilakukan polisi karena akibat ledakan pada Rabu sore itu menyebabkan 2 pekerja terluka dan kini masih dirawat di rumah sakit. Zainuddin sebagai pengawas SPBU menyatakan peristiwa itu terjadi saat 2 korban membersihkan tangki dan pekerjaan tersebut rutin dilakukan sebelum pengisian baru. Pengawas belum mengetahui sebab pasti timbulnya ledakan yang menyebabkan 2 pekerja berstatus bapak dan anak tersebut terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ke klinik tadi kalibrasi ya. Iya. Itu ada berapa pekerja di situ, Bang? Ada 2. Ada 2 yang bekerja di situ. Pada saat itu kalibrasi itu maksudnya gimana, Bang? Pembersihan cleaning. Pembersihan cleaning ya, di bunker kan? Benang. Di bunkernya itu? Ya. Di bunkernya itu? Ya, di bunkernya. Di bunkernya. Sekitar pukul berapa itu, Bang? Mulai jam 12 sampai jam 5. Jam 5 ya. Oh iya. Jadi pada saat dia membersihkan ada percikan api atau gimana bisa ada itu, Bang? Dari itu kita nggak tahu, pada saatnya langsung ada percikan api aja itu. Ada percikan api ya. Oh. Keduanya gimana kondisinya, Bang? Keduanya dalam perawatan di rumah sakit. Di rumah sakit Muisu ya. Dalam kondisi selamat, Bang ya? Iya. Selamat ya. Oke. Bang, kondisi saat ini untuk SPBU sini masih beroperasional atau gimana, Bang? Masih beroperasional seperti biasa ya? Iya. Tidak terganggu artinya ya? Terganggu. Polisi menyita sejumlah alat bukti untuk memastikan sebab timbulnya ledakan. Untuk melakukan penyelidikan ya sementara dibawa sama Inafis Polres. Apa aja barang yang dibawa, Komandan? Barang apa aja yang dibawa? Barangnya apa gitu. Oh iya. Motor, baju yang ada di TKP gitu aja. Ya. Saat ini barang bukti sudah dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki lebih mendalam. Sejauh ini aktivitas layanan SPBU tetap berjalan normal. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Warga yang memanfaatkan teras Masjid Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda ini umumnya berasal dari luar Kalimantan Timur, namun ada pula yang berasal dari Samarinda. Mereka sengaja memanfaatkan teras masjid untuk tidur guna menghemat biaya selama menjalani perawatan. Itu juga diakui salah satu pasien yang menderita patah tulang. Ia memilih nginap di teras masjid untuk mengurangi beban utang ke rumah sakit yang saat ini jumlahnya lebih 80 juta rupiah. Beruntung, rumah sakit memberinya keringanan dengan cara cicil. Menginap di pelataran masjid ini, Pak? 10 hari lebih. 10 hari lebih, Pak. Ini dalam rangka apa bisa menginap sampai di sini, Pak? Ya karena kita kalau mau pulang berbentur biaya juga. Kebetulan selain di sini saya juga sudah minta izin sama pihak rumah sakit, pihak pengelola. Jadi saya mohon selain di sini aja. Kalau saya bolak-balik pulang, pertama biaya, yang kedua karena baru operasi tulang belakang, jadi kita tidak bisa sembarangan kita angkat di mobil. Ada keringanan atau bagaimana untuk pengobatan, Pak? Atau gimana? Ya sementara ini karena kita masih terutang di rumah sakit, diberi kesempatan kita bisa nyicil utang karena utang kita banyak, dikenal 80 juta, jadi kita bisa nyicil semampunya itu. Oh, artinya ada kebijakan dari pihak rumah sakit, Pak? Kebijakan dari rumah sakit, alhamdulillah kita bisa konsultasi dari pihak rumah sakit. Wakil Direktur Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani, Agung Dwi menyatakan peningkatan pasien terjadi pasca COVID-19. Jumlah pasien makin bertambah setelah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi Barat. Rumah singgah kita tuh kan penuh juga, yang rumah singgah yang dari yayasan juga penuh.
Jadi memang dan ini mungkin karena sempat lama tidak karena COVID ya, ada ketakutan untuk datang. Nah, sekarang semua datang pada waktu yang hampir bersamaan. Itu juga salah satu faktor yang mungkin dia. Untuk kondisi pasien sendiri Mas seperti apa? Ya kalau pasien alhamdulillah semua kita tertangani karena kita memang jadi rujukan nasional sekarang kita untuk mengampu untuk Kalimantan dan Sulawesi Barat itu untuk tugas dari Kemenkes untuk Pak Sarani gitu. Pasien yang menginap di teras masjid Kamis siang mendapat perhatian dari polisi dan TNI. Kapolresta bersama Dandim 0901 yang melihat kondisi pasien akan mengupayakan agar para pasien ini tidak lagi nginap di teras masjid. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 16 pasal di RKUHP dikritisi mahasiswa Fakultas Hukum Uniba dengan menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Balikpapan. Di segmen 2 kembali kami suguhkan beragam peristiwa menarik seputar Kaltim sepekan terakhir. Di Marangkayu, Kutai Kartanegara, petani mengembangkan tanaman kopi luwak dan istimewanya, bibit kopinya didapat dari luwak yang dipelihara oleh petani. Jalan terendam banjir. Jumat 29 Juli 2022, banjir di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Beberapa kendaraan mengalami kerusakan mesin, penumpang bis dan warga yang hendak pulang ke rumahnya terpaksa berjalan kaki dengan melintasi genangan air berkedalaman lebih setengah meter. Banjir seperti ini sering terjadi saat hujan mengguyur. Petani sawit protes penetapan harga sawit. Sabtu 30 Juli 2022, ratusan petani sawit dari Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, dan Kecamatan Tabang berdemonstrasi di perusahaan sawit PT Rea Kaltim. Perusahaan ini didemo karena berencana menurunkan harga tandan buah segar dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.500, menyebabkan petani kehilangan pendapatan lebih Rp1 miliar per bulan. Nasib toilet di tempat wisata air panas. Senin 1 Agustus 2022, toilet umum di lokasi wisata air panas Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan kini ramai jadi perbincangan warga karena kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terawat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menyatakan akan menghancurkan bangunan tersebut dan menggantinya dengan bangunan baru. Penjual bendera dan umbul-umbul ramai. Senin 1 Agustus 2022, penjual bendera dan umbul-umbul sudah bermunculan di Samarinda. Pedagang musiman ini jumlahnya lebih 100 orang dan tersebar di beberapa lokasi. Mereka sudah berada di Samarinda sejak pertengahan Juli 2022, namun baru bisa berjualan di awal Agustus karena tidak diberi izin pemerintah kota.
Tersangka penimbunan BBM. Selasa 2 Agustus 2022, 3 kendaraan yang diduga dijadikan sarana pengangkut BBM inilah yang ditahan di kantor polisi. 2 kendaraan dijatuhi sanksi tilang dan 1 kendaraan disita dan dijadikan barang bukti penimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. 1 orang berinisial MS telah ditetapkan sebagai tersangka penimbunan BBM bersubsidi. Pencuri tas korban laka ditangkap. Selasa 2 Agustus 2022, pencuri tas korban tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Sungai Pinang Samarinda ditetapkan sebagai tersangka. Bersamanya disita barang bukti milik korban yang sempat dibuang di toilet SPBU. Pelaku berhasil ditangkap karena wajahnya terlihat melalui kamera pengintai. Pekerja reklame tersengat aliran listrik. Rabu 3 Agustus 2022, seorang pekerja reklame dievakuasi tim gabungan. Itu terjadi setelah korban tersengat listrik di Jalan Ahmad Yani Sungai Pinang saat akan mengganti poster di papan reklame. Korban berhasil dievakuasi setelah petugas dan relawan mengerahkan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran. Penambangan batu bara di demo petani. Rabu 3 Agustus 2022, warga desa Sumbersari Loakulu, Kutai Kartanegara berdemonstrasi di areal tambang. Petani menolak aktivitas penambangan di desanya karena ingin menjaga kelestarian alam dan ingin tetap mempertahankan citra desa agrowisata. Petani juga khawatir penambangan akan membuat lingkungannya tercemari limbah batu bara yang berujung gagal panen. Lapak-lapak pedagang di belakang Pasar Sanggam Aji Dilayas, Teluk Bayur Berau inilah yang rencananya dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Berau. Itu dilakukan karena kondisinya dianggap kumuh dan dekat dengan tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Muhammad Slim menyatakan pemindahan puluhan lapak pedagang itu berdasarkan hasil evaluasi tim gabungan. Selanjutnya para pedagang ini akan dipindahkan ke food court atau pusat jajanan serba ada di lantai 2. Sudah beberapa tahun berjalan, kita evaluasi, kemudian kita carikan tempat. Nah, kebetulan saat ini di pasar itu setelah hasil evaluasi dan kajian dari BPK itu ada sekitar 83 ruko yang kosong yang tidak digunakan dan tidak dibayar retribusinya. Akhirnya kita lakukan penyegelan, kita lakukan penutupan, dan itu nanti akan kita serahkan ke pedagang-pedagang yang membangun bangunan liar di sekeliling pasar atau di samping, di belakang pasar. Di belakang pasar itu, Pak, ya? Mendengar rencana tersebut, pedagang merasa dirugikan sebab beberapa kali dipindahkan. Jika pemerintah memaksa memindahkan, maka pedagang meminta agar lokasinya mudah dijangkau pembeli agar mereka mampu membayar sewa lapaknya. Kalau menurut saya ya kebanyakan apa ya, dirugikan lah kami kan. Karena dulu kan kami di sini Mas. Itu dipindah. Seharusnya kalau pindah warung itu kan harus kelihatan orang gitu kan warungnya.
Di pasar ini sudah disiapkan puluhan petak khusus penjual makanan. Sejatinya petak-petak ini pernah dimanfaatkan namun ditinggalkan pedagang karena sepi pembeli. Amir Hamzah, Meko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pasal di RKUHP dikritisi mahasiswa Fakultas Hukum Uniba dengan menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Balikpapan. Di segmen 2 kembali kami suguhkan beragam peristiwa menarik seputar Kaltim sepekan terakhir. Di Marangkayu, Kutai Kartanegara, petani mengembangkan tanaman kopi luwak dan istimewanya, bibit kopinya didapat dari luwak yang dipelihara oleh petani. ...358 jemaah haji yang diangkut pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA4201 Kamis dini hari mendarat di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Kloter pertama ini berasal dari Samarinda 186 jemaah, Kabupaten Pasir 112 jemaah, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara 58 jemaah. Kepala Bidang Pemberangkatan dan Penerimaan PPIH Debarkasi Balikpapan, Norman Syah menyatakan, total jemaah haji kloter pertama ini harusnya 360 orang. Akan tetapi 2 jemaah terpaksa ditinggal karena 1 jemaah masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, sedang 1 lainnya mendampingi pasien. Alhamdulillah kloter 1 ini terdiri dari Kota Samarinda, kemudian Pasir dan PPU. Ada 3 kota dan 2 kabupaten. Ini alhamdulillah malam ini kita dini hari ini mendaratnya pesawat yang harusnya memang di dalam jadwal itu jam 2 dini hari, ini kita agak mundur 1 jam menjadi jam 3.00. Ya, jadi jumlah itu ada 358 orang, karena ada 2 orang yang 1 orang sakit, kemudian 1 mendamping. General Manajer Angkasa Pura I menyatakan, jemaah yang tiba langsung dibawa ke Asrama Haji Batakan untuk tes antigen dan karantina. Itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait kesehatan jemaah. Di pesawat akan langsung naik bis dan kemudian kita bawa ke Asrama Haji. Di sana tetap akan diperiksa kesehatan lagi dan akan dikarantina lah. Mudah-mudahan sih tidak ada yang bermasalah ya seperti itu. Tapi intinya hampir sama. Hampir sama dengan keberangkatan ya, itu Bu ya. Kebalikannya saja. Kloter 2 Debarkasi Balikpapan dijadwalkan tiba di bandara Kamis sore. Serupa dengan kloter pertama, kloter kedua juga dikarantina sebelum dipulangkan ke daerah asal. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu jemaah haji Samarinda ini turun dari bis saat tiba di Stadion Sigiri Kamis siang. Sebelum dipulangkan, jemaah terlebih dahulu harus masuk ke dalam Gor Sigiri untuk mengambil barang bawaannya. Suasana haru tidak bisa dibendung saat para jemaah keluar dari dalam gor. Itu karena keluarga para jemaah sudah merindukan kedatangannya. Seorang jemaah yang menunggu pemberangkatan selama 10 tahun mengaku berbahagia karena pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar meski cuaca di Tanah Suci cukup panas. Alhamdulillah untuk tahun ini pelayannya sangat memuaskan di Mekah dan Madinah.
Untuk kondisi cuaca di sana bagaimana Pak Haji? Bagaimana? Kondisi cuaca di Mekah sendiri Pak? Alhamdulillah di sana, terutama di Madinah, sangat tinggi sampai 48-46 derajat. Panasnya Pak Ya, Haji? panasnya. Panas. Pemberangkatan ini Pak Haji menunggu berapa lama Pak Haji? Pemberangkatan saya 10 tahun. 10 tahun menunggu? Iya, menunggu. Oh, berarti baru tahun ini terlaksana ya? Iya, karena 2 tahun kena COVID itu kan. Jadi nunggu 10 tahun ya? Berarti pendaftaran pertama pada saat tahun 2010 pendaftaran ya? Sekali terutama untuk anak cucu supaya bisa ke sana, supaya tetangga, sahabat semuanya bisa ke sana. Ibu, berapa lama Ibu nunggu bisa naik haji, Bu? 12 tahun. 12 tahun. Ibu usahanya apa, Bu? Bukan bisnis. Jadi 12 tahun baru bisa berangkat kali ini, Bu ya? Dari jumlah jemaah yang datang, pemerintah Kota Samarinda memastikan jumlahnya tidak berbeda dengan saat keberangkatan. Kondisi ini membuat pemerintah kota senang. Yang pertama kita sangat syukuri karena ini bisa berjalan dengan lancar dan rasa-rasanya hambatannya tidak ada. Kita berangkatkan beberapa hari lalu di sini dengan jumlah yang sama dan kembali dengan jumlah yang sama. Dan semuanya sehat walafiat, pulang tanpa kekurangan apapun. Dan yang paling menarik sesungguhnya adalah yang paling kita syukuri karena setelah di PCR di Balikpapan ternyata semuanya negatif. Sehingga tidak ada yang perlu kita karantina. Kloter 1 asal Samarinda ini berjumlah 150 jemaah. Pemberangkatan ini merupakan yang pertama sejak wabah COVID-19 meluas. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kopi luwak ini dikembangkan oleh petani di Desa Perangat Baru, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara. Di desa ini, kopi luwak bukan hanya sekedar tanaman untuk menghijaukan lahan, namun sudah jadi usaha. Bahkan kini areal penanaman kopi luwaknya sudah 64 hektar dan yang sudah dipanen seluas 2 hektar. Berbeda dengan kopi luwak lainnya, bibit kopi luwak di desa ini didapat langsung dari kotoran hewan menyusui tersebut. Bahkan, mamalia yang masuk kelompok musang ini diberi kandang khusus. Kerja keras untuk mengembangkan kopi jenis ini membuat Desa Perangat dikenal dengan sebutan Kampung Kopi Luwak. Kalau yang sudah jadi sekitar 2 hektar Pak ya, tapi kalau yang mengembangkannya itu sekitar 64 sekitar itu Pak. Karena kelompok kan ya, ini kelompok tani Pak, kelompok tani Kampung Kopi Luwak. Dulu ini ya Pak, waktu ini ada Pak Bupati kunjungan waktu ini buka karet ya Pak. Habis itu ini bapaknya ada kopi gitu kan, oh ya berarti ini dikasih nama Kampung Kopi Luwak gitu. Jadi Pak Bupati rombongan minum ke sini. Kalau peminatnya sih banyak sih Pak, banyak yang minta gitu kan, tapi karena masih terbatas kopinya jadi ya belum bisa ngasih yang mereka inginkan gitu Pak. Kian dikenalnya kopi luwak dari Desa Perangat ini membuat kelompok mahasiswa dari Universitas Mula Warman datang langsung dan belajar pengembangan kopi luwak. Dalam rangka kegiatan kami berada di sini selama 2 minggu, kami melakukan kegiatan magang, yaitu melihat dan melakukan proses perintisan yang ada di kopi luwak di Desa Perangat Baru ini, melihat perkembangan dan pembuatan kopi asli di kopi luwak itu sendiri. Bagi Anda yang penasaran dengan aroma dan rasa kopi luwak dari Desa Perangat atau ingin mengetahui teknik pengembangan tanaman kopi luwak, tidak ada salahnya jika berkunjung ke desa ini. Amir Hamzah, Adi Sagaria melaporkan dari Kutai Timur.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.